Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk bacaan firman pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala penyataan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan pada kami di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Tuhan sertai kami di dalam segala aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Berkati ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Efesus 4 ayat ke-32 yang berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu siapakah aku, manusia lama atau manusia baru? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun alasannya dalam hidup ini, tidak ada yang lebih indah di saat kita memberikan dan menyatakan kasih yang kita miliki dengan tanpa syarat. Apakah kita bisa melakukannya? Ada yang berjanji sekali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan ada yang berjanji tetapi hanya di mulut saja. Terkadang kita hanya bisa berjanji melakukan kasih tanpa syarat hanya dengan orang-orang yang kita pilih saja. Tetapi kalau kita membangun relasi seperti ini, saya rasa hal ini akan tidak berjalan dengan baik. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini berbicara soal manusia lama. Sudah pasti manusia itu belum mengenal Tuhan. Dan untuk menjadi manusia baru, dia harus menerima sebuah anugerah. Pada waktu dia menerima anugerah itulah secara otomatis terjadilah juga penebusan dosa. Sehingga karena terjadinya penebusan dosa, statusnya menjadi berubah, yang sebelumnya adalah manusia lama, berubah menjadi manusia baru. Apabila manusia itu sudah menjadi baru, maka yang lama sudah tidak ada lagi dalam dirinya. Apa saja itu? Pola pikir, pengendalian hidup, roh yang rakus, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali pesan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, yaitu diantaranya adalah ayat 17 sampai dengan 19, mengingatkan tentang tak lagi hidup seperti tidak mengenal Allah. Ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-24 mengingatkan tentang penguasaan diri. Ayat yang ke-25 mengingatkan tentang harus menjauhi dusta dengan selalu berkata jujur. Ayat ke-26 mengingatkan tentang pengendalian emosi. Ayat yang ke-28 mengingatkan tentang dilarang untuk mengambil barang yang bukan milik kita. Ayat yang ke-31 mengingatkan tentang kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat merusak diri kita dan pertumbuhan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mengenal Yesus harus membiarkan Roh Kudus mengerjakan karya pembaharuan di dalam hidupnya, agar ia dimampukan untuk hidup benar dan kudus.
Ingat selalu akan pengajaran Tuhan yang pertama bagi kita, yaitu kasih. Kasih merupakan pondasi utama bagi kita dalam menyatakan kebesaran nama Tuhan. Kasih yang diinginkan bagi kita adalah kasih dengan tanpa syarat. Karena Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini mengasihi kita manusia yang berdosa juga dengan tanpa syarat. Berdoalah selalu agar Roh Kudus selalu menolong kita di dalam menjalani hidup sebagai manusia baru, agar tutur kata dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain, dan pastinya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Baru saja kami mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana cara kami, bagaimana cara manusia untuk memberikan kasih dengan tanpa syarat. Biarlah kami juga di dalam kasih, kami dapat mengendalikan tutur kata kami, pikiran kami, dan juga tindakan kami ya Tuhan. Ajari kami selalu ya Tuhan untuk betul-betul berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati aktivitas hidup kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hari yang baru, dan tetaplah kita bersyukur atas nafas kehidupan kita yang kita dapat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.